Shalom, salam sejahtera dan selamat ulang tahun untuk Komisi Wanita Gereja Kristus Yesus Puri Indah. Setiap kali KW GKY Puri ulang tahun, saya cukup sering mendengar dan berapa kali kayaknya pernah diundang ya. Terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan untuk boleh melayani di dalam beberapa ulang tahun GKY Puri Indah, khususnya Komisi Wanita. Kiranya Tuhan memberkatin semakin tahun Komisi Wanita Anda semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak wanita dan terutama banyak orang di dalam musim pandemi. Sekarang kita tidak lagi dibatasin oleh ruang dan waktu karena bisa saja yang ikut bukan cuman penduduk Jakarta, bukan cuman jemaat KW GKY Puri, bisa ikut dari mana-mana. Bahkan dari luar negeri juga bisa sama-sama ikut. Bukankah begitu? Pandemi memang tidak menyenangkan. Tetapi pandemi membawa banyak hal dan juga peluang untuk melakukan dan menemukan hal yang ternyata bisa berarti dan berdampak lebih luas. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam konteks pandemi seperti hari ini, KW GKY Puri Indah masih bisa mengenang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam pelayanan mereka dan kehadiran mereka sebagai wanita-wanita di kalangan lingkungan gereja GKY Puri Indah. Kami mau berdoa supaya firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini menjadi berkat bukan cuma bagi kami yang sekarang ini terlibat dan merayakan ulang tahun KW GKY Puri, tetapi juga bagi mereka yang di mana saja kebetulan tanda petik terkoneksi untuk ikut berbagian di dalam perayaan syukur ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan dan khususnya ibu-ibu dari KW GKY Puri Indah, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah di dalam naungan anugerah. Satu tema yang tadinya saya dengar itu begitu puitis. The Sanctuary of Grace kalau nggak salah ya, saya dihubungin. Aduh susah banget, saya ini belakangan kalau disuruh khotbah yang susah-susah saya agak enggan. Karena hidup ini sudah banyak pergumulan, mari kita pikirkan hal yang to the point, membawa solusi kreatif dalam hidup hari ini sehari-hari. Tetapi waktu saya renungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema dalam naungan anugerah pilihan kata, saya menemukan satu hal yang penting dan berarti khususnya ketika kita melewati masa pandemi. Kita semua hanya bisa bertahan, melanjutkan hidup dan boleh berjuang penuh kemenangan karena anugerah Tuhan. Coba bayangkan, jikalau bukan karena anugerah Tuhan, mana bisa kita bertahan setiap hari banyak-banyak di rumah. Ketemu elu lagi, betul? Dulu kalau kita sibuk, ya pagi-pagi kumpul gitu kan. Terus pada keluar rumah melakukan kegiatan masing-masing. Mau kesel, mau jengkel, mau marah, dibawa pergi beraktivitas, bekerja, keluar rumah. Pulang suasana hati udah berubah, kita mempunyai satu ruang untuk kembali bertemu dengan baik. Sekarang sangat panjang waktu bersama, itu menuntut anugerah Tuhan untuk kita bisa hidup dan melanjutkan keseharian yang tidak tahu sampai kapan seperti ini. Bukankah begitu? Tantangan belajar, tantangan sekolah, tantangan bekerja, tantangan pelayanan. Dan bagi wanita, ini adalah pekerjaan yang paling banyak menuntut waktu, daya, dana, emosi, tenaga. Karena kita lah wanita di dalam keluarga yang paling banyak berurusan untuk menjaga stabilitas ya, keseimbangan, ketahanan, pangan ya, sosial, emosional, psikologis dan segala rupa di dalam keluarga. Kita semua membutuhkan anugerah Tuhan. Tema di dalam naungan anugerah menjadi tepat. Karena pandemi mengubah segalanya. Saya ada satu slide yang lucu. Love in time of coronavirus. Dalam musim corona ini, orang yang dating, yang pacaran, yang merencanakan pernikahan, tamasya, berlibur, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus mengalami perubahan-perubahan signifikan. Dari yang perubahan sangat besar sampai perubahan kecil pernil yang kadang-kadang bikin kita gregetan. Gambar ini lucu sekali tapi kita tidak akan membahas. Saya kira banyak di antara saudara yang kena dampaknya juga bukan? Jemaat kami, anak saya juga mengalami dampak karena corona sehingga membutuhkan anugerah Tuhan untuk menghadapi, melewati dan menemukan solusi kreatif. Nah, apakah pegangan firman Tuhan untuk kita boleh mengalami hidup dalam naungan anugerah Tuhan di masa pandemi ini, khususnya untuk ibu-ibu di dalam konteks HUT KW GKY Puri? Saya tergerak untuk mengambil bagian dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16. Begini bunyi firman Tuhan yang menyinggung dengan tema Yesus sebagai imam besar.
Kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Teman-teman sekalian, bagian ini indah sekali. Bagaimana kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sudah menang, yang sudah mengalahkan dosa, maut dan segala kekuatan si jahat, sudah naik kembali di surga, duduk bertahta sebagai imam besar agung, sudah melintasi semua langit. Dan kalau kita percaya kepada dia imam besar yang mengerti semua pergumulan kita di dunia saat ini. Dia adalah juru selamat sebagai imam besar sekarang yang menyediakan kasih karunia untuk bisa kita akses setiap saat, setiap waktu supaya kita bisa bertahan hidup, berkemenangan. Boleh menghadapi apapun juga tantangan di masa pandemi, di dalam keluarga, di luar keluarga, masa depan kita, masa depan anak cucu kita, gereja kita bersama dengan Tuhan. Dan indah sekali bagaimana Ibrani ini mengatakan, sebab itu karena kita punya Tuhan yang sudah menang, bangkit dan dia mengerti pergumulan kita di tengah segala kesulitan pencobaan dan dia tidak berdosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, keyakinan, enggak takut-takut, enggak ragu-ragu, menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendatangkan pertolongan pada waktunya. Apakah yang dimaksud dengan kasih karunia? Dan dikatakan kita datang menghampiri tahta. Berarti kasih karunia adalah satu yang memberikan satu kuat kuasa. Dia bertahta sebagai raja, berdaulat, punya kuasa, punya kedaulatan, punya pengaruh yang besar untuk kita bisa menghadap kepada dia dan menerima segala anugerah daripada dia. Makna anugerah, kita harus tahu bahwa pertama-tama anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan bukan karena itu murahan, diberikan cuma-cuma, tapi karena terlalu berharga, terlalu mahal, terlalu mustahil untuk bisa kita earn, kita peroleh dengan usaha daya kita sendiri. Karena itu diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah kepada setiap orang yang diminta daripada manusia untuk bisa menerima anugerah Allah. Kekuatan supranatural, satu yang mengandung satu kemurahan pengampunan, kemurahan kekuatan, kemurahan berkat, penyertaan dan segala kekayaan kelimpahan yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Itu cuman iman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dan menjadi satu akses kepada tahta kasih karunia itu. Di situ dia bertahta. Dan kita atas nama Yesus bisa datang menghampiri dia. Dikatakan itu disediakan bagi setiap orang yang percaya dan mau membuka hatinya. Anugerah ini adalah dikatakan dalam bahasa aslinya itu charis. Charis over or timos. Dikatakan bahwa di dalam Roma, upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah mendatangkan hidup yang kekal. Kasih karunia ini adalah satu kekuatan Allah yang menegakkan keadilan Allah yang menghukum dosa, tetapi pada saat yang bersamaan menegakkan kasih Allah yang mau mengampuni manusia yang berdosa dan menerima manusia yang berdosa untuk memberikan pembenaran oleh karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Murka Allah yang besar kepada dosa dan juga murka Allah yang menimbulkan dampak kekal karena dosa itu bisa diatasi, bisa bukan dinetralisir ya, dilunaskan dengan yang namanya kasih karunia. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah sediakan bagi kita manusia. Aduh, susah banget ya kayaknya pengertian ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam masa sulit, kita bisa gampang jatuh dalam dosa, gampang marah, gampang kesel, gampang sebel, gampang berdosa dengan mulut, dengan pikiran, dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan sikap, dengan luapan emosi yang membuat kita kadang-kadang menyesal. Kita tahu nggak boleh, tapi kadang-kadang namanya juga manusia.
Tidak ada manusia yang bisa bebas dari dosa, tetapi karena kasih karunia yang sudah tersedia dalam Yesus Kristus, kita bisa mendapatkan pertolongan pada waktunya untuk menerima pengampunan atas dosa kesalahan kita setiap saat, setiap waktu, tinggal datang kepada Tuhan. Dan juga untuk tidak terus-terusan jatuh dalam dosa, tetapi menerima pertolongan untuk mengatasi kadang-kadang suasana di mana yang sulit kita bisa mendapatkan pertolongan untuk bertahan, bersabar, mengalah, mengampuni, ya. Untuk tenggang rasa sehingga kita bisa tetap melewati hidup ini dengan baik karena kekuatan anugerah Tuhan. Hidup berespon, bereaksi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang punya Allah yang hidup, punya kehadiran Roh Kudus. Nah, itu diberikan sebagai kasih karunia kepada kita. Yang kita butuhkan untuk apa? Katakan firman Tuhan tadi, untuk mau datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan dan menerima pertolongan pada waktunya. Makna kasih karunia dalam arti diberikan sebagai satu pemberian, bukan berlangsung satu kali lalu berhenti, tetapi bersifat kontinuitas, ya. Jadi makna anugerah itu adalah di dalam firman Tuhan bagian yang lain dikatakan dia itu diperoleh karena kita terus belajar di dalam anugerah. Coba kita lihat salah satu bagian firman Tuhan, misalnya Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-45. Yohanes pasal 6 ayat 45 berkata demikian. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya. Jadi ada sesuatu yang diperoleh kasih karunia itu karena mau belajar dan diajar. Ya, oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Kita baca lagi satu bagian lagi Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua ayatnya yang pertama. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan seterusnya. Jadi anugerah itu diberikan kepada kita. Kasih karunia diberikan kepada kita. Pertama kita mesti percaya kepada Tuhan Yesus. Dan seterusnya kita belajar bertumbuh melalui learning process. Belajar firman Tuhan, akan mengerti bagaimana menimba, menerima, mengenakan kasih karunia yang pertama menyelamatkan kita dari dosa dan murka Allah, lalu menolong kita mengatasi dampak dosa di dalam hidup kita dan karena orang lain berdosa. Mengatasi sifat dosa yang berakar di dalam tubuh kita, hidup kita, yang tumbuh di dalam lingkungan budaya yang berdosa. Bagaimana kita mengalami karunia Allah supaya boleh menang atas sifat kita yang berdosa. Ya, supaya kita bisa menang atas godaan yang membuat kita berdosa. Kita perlu bertumbuh melalui learning process, proses belajar, terus-menerus diajar oleh firman Tuhan. Jadi hidup dalam naungan anugerah berarti hidup dalam belajar, terus dididik oleh firman Tuhan. Jangan berhenti belajar firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, memahami firman Tuhan, mengenakan firman Tuhan. Di situ ada kuat kuasa anugerah Tuhan untuk membuat kita kuat menghadapi apa saja. Nah yang kedua dikatakan earn by faith and obedience, ya. Di dalam Roma pasal yang kelima ada satu bagian ungkapan yang bagus juga, begitu powerful bunyi firman Tuhan. Saya ingin kita membaca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Efesus pasal 2, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan hasil usaha jeripayah kita. Jadi jangan sombong, ya. Karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan supaya jangan ada orang yang meninggikan dirinya. Jadi kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma dalam pengertian kita harus meresponinya dengan iman dan ketaatan. Kalau kita nggak percaya, nggak taat, kuasa kasih karunia Allah yang diperoleh melalui proses belajar itu tidak akan menjadi pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Dari pertama kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terus harus belajar beriman dan taat kepada firman Tuhan yang mengandung kuasa kasih karunia untuk menolong kita bertumbuh dalam kuasa Allah, hidup sebagai orang percaya yang mengalami kasih karunia, anugerah, kuasa supranatural yang memberikan kepada kita kemenangan atas dosa, atas tipu daya dunia, atas muslihat si jahat, atas tekanan-tekanan hidup, khususnya selama masa pandemi. Banyak tekanan, banyak godaan, banyak tantangan. Kemurahan Tuhan,
Karena kita tetap percaya dan jalan dalam ketaatan, kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan pada waktunya. Dan yang ketiga, kasih karunia itu di dalam konteks juga kalau kita udah percaya dan menerima anugerah Tuhan sejak percaya dan hidup setiap hari, kita mesti belajar melatih diri abiding in grace. Abiding in grace dalam pengertian apa Bapak Ibu? Yaitu tinggal di dalam anugerah Tuhan. Kita lihat sedikit firman Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama, sebagai teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita udah terima nih dari Tuhan Yesus waktu percaya. Dan setiap hari mungkin oleh keluarga, mungkin pertumbuhan kita di dalam komunitas orang percaya belajar bertumbuh. Jangan dibikin sia-sia. Bagaimana kita bisa membuat sia-sia? Bisa kalau kita tidak terus-terusan tinggal di dalam Tuhan dan kuasa anugerah Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri, mengikuti keinginan sendiri, terbawa hanyut oleh godaan dunia, keinginan dunia, impian manusiawi, kedagingan kita. Kita tidak tinggal di dalam anugerah. Apa yang sudah Tuhan berikan, mungkin kita mewarisinya iman dari orang tua, pendidikan, pengalaman percaya, tapi karena pergaulan, kesulitan kita meninggalkan Tuhan, anugerah itu menjadi seperti sia-sia karena tidak lagi ngefek sama hidup kita Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan firman Tuhan yang saya paling suka. Coba kita baca. Ini adalah ayat favorit daripada suami saya. Dia selalu pasang ayat ini sebagai moto hidup dia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 13, para rasul ketika memberitakan Injil, membangun gereja mula-mula, mereka kembali mengingatkan mereka untuk tinggal dalam kasih karunia Allah. Tinggal dalam apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan, kekuatan Allah yang memelihara, kekuatan Allah yang mencukupi, yang menolong dan memberdayakan mereka terus-menerus. Jadi anugerah itu sesuatu yang bagi saya disebut susah-susah, disebut mudah-mudah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan dan menolong kita hidup menang atas segala permasalahan hidup yang disebabkan oleh dosa dan si jahat dan kuasa kegelapan dan maut. Saudara sekalian, sekarang praktisnya bagaimana kita boleh mengalami anugerah itu terus-menerus dalam hidup kita. Jangan sampai kayak tadi tidak abide in grace ya, tetapi bisa terus tinggal di dalam anugerah dan anugerahnya tinggal di dalam kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua untuk kembali berfokus kepada pasal 4 ayat 16 daripada kitab Ibrani. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 itu memberikan kepada kita satu kalimat kunci yang penting. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, diajak nih kita. Dengan penuh keberanian ada 3M. Pertama, menghampiri tahta kasih karunia. Bagaimana kita bisa hidup dalam naungan anugerah setiap hari, setiap saat? Bukan cuma waktu percaya aja datang kepada Tuhan minta ampun supaya dapat hidup kekal. Setiap hari harus punya keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tahta di mana kuasa kasih karunia Allah tiada habis-habisnya mengalir bagi kita. Lagi kita lemah, lagi kita tidak berdaya, lagi kita berdosa sekalipun berani menghampiri dia. Jangan minder, jangan malu, jangan takut. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk menghambat kita berhak meminta kasih karunia Allah. Tidak ada kelemahan, ketidaklayakan, kemiskinan yang membuat kita merasa minder untuk boleh datang. Gak akan ditolak. Karena itu dikatakan dengan penuh keberanian terus mau menghampiri dalam ketidakberdayaan kita. Berserulah kepada Tuhan. Hampirlah tahta kasih karunia Tuhan. Dia akan memberikannya supaya kita boleh menerima. Ya, dikatakan menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat. Satu sebutan yang lain juga. Menerima rahmat, menerima pertolongan yang dibutuhkan untuk menolong kita. Lepas dari ikatan dosa, rasa bersalah, rasa tidak berdaya, putus asa, kecewa, mungkin kepahitan, bimbang. Minta kasih karunia daripada Tuhan untuk menolong kita. Bangkit dari keterpurukan kita, kegagalan kita, kelemahan kita, keputusasaan kita, ketakutan kita, ketidakberdayaan kita. Dan berikutnya dikatakan, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, menemukan anugerah untuk menolong kita di dalam saat sulit. Kita mesti sering-sering berani menghampiri untuk menerima dan menemukan. Kalau menerima kayaknya pasif ya, nerimo. Kalau menemukan ada sisi aktifnya. Bu, kita mencari dan menemukan.
Di dalam pengalaman hidup kadang-kadang kita perlu belajar. Ingat tadi proses belajar. Belajar menemukan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup ini untuk kita bisa menjadi pemenang. Untuk kita bisa menjadi seorang yang survive, penyintas ya, bisa melewati saat sulit kita, bisa mengatasi masa-masa keterbatasan kita. Kita temukan caranya yang mungkin Tuhan udah sediakan, Tuhan udah kasih, tapi kita nggak ngerti, nggak lihat, nggak mau gali, jadi nggak ketemu, nggak jadi pengalaman kita. Jadi menerima satu hal, menemukan ada hal yang lain. Indah sekali bagi saya ya. Nanti saya akan ceritakan dalam sedikit kesaksian-kesaksian singkat sebagai penutup. Nah, yang berikutnya dan terakhir sebelum saya menutup khotbah ini dalam sesi pertama adalah bagaimana penting sekali kita belajar untuk mengawal api anugerah Tuhan. Ya, api anugerah Tuhan dalam pengertian bagaimana kalau Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita, maka yang penting untuk kita lakukan adalah apa yang sudah Tuhan berikan kita harus kawal, kita jaga. Jangan sampai tadi kita lalu terhanyut oleh kesusahan, kesedihan atau kesenangan, kenyamanan, tidak lagi menghampiri Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, menerima dan menghargai anugerah Tuhan sebagai panduan hidup kita dan tempat kita berpijak dalam hidup ini. Kita perlu mengawal supaya api anugerah yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan, menghidupkan, memberdayakan, mengubahkan, membawa terobosan-terobosan hidup dalam hidup kita ini tidak jauh dari kita dan kita tidak jauh dari anugerah Tuhan. Bagaimana kita mengawalnya? Kita perlu mengawalnya dengan saya sebut dua kata kunci. Satu, community dan collaboration. Komunitas, persekutuan orang percaya, mungkin itu keluarga kita, saudara seiman. Gak ada orang yang bisa bertahan mengandalkan kekuatannya sendiri. Gak ada. Tuhan Yesus saja pada waktu lahir ke dunia, dia lahir dalam konteks keluarga, komunitas terkecil keluarga. Tuhan Yesus waktu memulai pelayanan, dia membangun komunitas murid-murid orang percaya. Ada yang 12, ada teman dekatnya khusus 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bukan? Lalu penting yang kedua adalah namanya kolaborasi. Untuk menemukan dan menerima dan menemukan anugerah Tuhan, bagi saya perlu kolaborasi. Di dalam kolaborasi kita ketemu kekuatan Allah yang disediakan bagi kita. Anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita. Kadang-kadang disampaikan Tuhan lewat orang lain. Lewat situasi keadaan di mana kita bekerja sama. Mengatasi satu situasi yang sulit. Mungkin suami istri bekerja sama, berkolaborasi. Orang tua, anak. Ya, teman dengan teman, saudara seiman. Ya. Kita gereja dengan gereja. Untuk apa? Mengalami anugerah Tuhan, mengatasi bersama-sama tantangan yang disebabkan, ditimbulkan dampak-dampak negatif yang menimbulkan suatu dampak yang tak terbatas. Sampai resesi ekonomi bukan cuma di satu negara, di banyak negara, bahkan negara-negara nomor 1 di dunia juga mengalaminya. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam anugerah Tuhan? Gereja Tuhan bertahan, orang-orang percaya bertahan. Kita perlu bersama-sama menyadari kekuatan komunitas dan kolaborasi sebagai orang percaya. Yang jangan hidup sendiri-sendiri, survive, berjuang sendiri-sendiri, takut repot, direpotin orang, kalau mikirin orang, karena kita sendiri banyak kesusah, banyak kebutuhan. Jangan mikir orang, untuk sendiri aja susah, justru menjadi kelemahan. Kalau kita mau belajar berkolaborasi sebagai komunitas, kita akan menemukan kekuatan demi kekuatan. Anugerah demi anugerah Tuhan mengalir melimpah, memungkinkan setiap masalah bisa diatasin bersama karena anugerah Tuhan. Ada 2 kesaksian yang saya mau bagikan pada hari ini ya. Yang pertama adalah kesaksian berkenaan dengan bagaimana di dalam naungan anugerah Tuhan menolong saya dalam saat sulit. Ketika tahun yang lalu, belum dari pandemi ya, menantu saya meninggal dunia dan itu menjadi suatu goncangan buat putri saya. Kehilangan itu membuat dia merasa Tuhan itu tidak adil. Dan dia menjadi seorang yang tidak lagi mau berdoa, gak mau lagi ke gereja. Itu satu kesedihan yang tak terkatakan. Gak ada orang bilang aku ngerti, sampai saudara mengalaminya. Tetapi Tuhan ternyata luar biasa. Saudara, waktu saya susah, saya belajar. Kalau putri saya belum bisa menghampiri tahta kasih karunia, saya setiap saat yang menghampiri tahta itu memberanikan diri untuk meminta kekuatan pertolongan Tuhan, dan saya selalu menemukan. Saya berdoa untuk putri saya, untuk ketahanan dia, kesabaran Tuhan atas dia. Kemanapun dia boleh lari, gak ada tempat dia gak bisa lari dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah terbatas bagi dia. Saya mengamini itu. Ya, saya bawa dalam Tuhan. Saya menemukan karunia Tuhan demi karunia Tuhan. Orang percaya yang berdoa. Keluarga-keluarga yang mengasihi kami, yang mensupport tanpa saya tahu.
Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa, gak usah panjang cerita. Agustus yang lalu Tuhan dalam perjalanan hidupnya, kayaknya mimpi kok cepet banget gitu ya. Kalau gak terjadi tragedi gak akan ada cerita kedua ini. Tetapi semuanya misteri Tuhan. Di situ ada anugerah Tuhan. Tanggal 1 Agustus kemarin, putri saya akhirnya boleh meresmikan kembali, meresmikan hubungannya dengan seseorang yang Tuhan sediakan, sama-sama arsitek. Nggak kenal sebelumnya, tetapi karena masalah suami yang pertama meninggal dunia, jadi kenal sama yang kedua ini. Dan ternyata ada satu hal yang Tuhan sudah siapkan untuk keduanya. Mereka diberkatin, putri saya yang merancang semua upacara pernikahannya. Saya merasa terharu karena melihat satu apa yang hilang daripada dirinya, untuk muncul kembali mereka daripada hatinya, daripada wajahnya. Saudara sekalian, kalau saya lihat foto-foto ini, saya merasakan sesuatu yang menjadi penghiburan yang tak terkatakan. Menemukan karunia Tuhan atas hidup kami. Kekuatan Tuhan yang melihara, melindungi, mencukupkan. Dan membuat kami bisa melewati hari-hari sulit dengan penuh anugerah Tuhan. Sampai sekarang saya hanya bisa bilang puji Tuhan. Melampaui kekeliruan dan tragedi yang bertubi-tubi. Membalut luka dan kepahitan perjalanan hidup. Lalu saya melihat bagaimana anugerah Tuhan menolong saya menemukan satu rajutan benang merah yang membawa harapan. Ya. Dan pada akhirnya saya melihat satu kegenapan rancangan agung Allah, alih-alih daripada segala mara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam keluarga putri kami dan saya. Hari ini saya boleh setiap hari, enggak setiap hari lah, cukup sering dari Bogor ke Bandung untuk berkunjung dia dengan suaminya, dan kami bisa makan bersama lagi dengan seluruh sukacita ya. Dia mau belajar Mandarin dengan ayahnya, punya hubungan yang sekarang sudah semakin diperbaharui baik lagi. Dulunya marah sama Tuhan dan marah sama papanya, nggak tahu kenapa ya, ketika suaminya dipanggil Tuhan. Saya melihat hidup ini kadang-kadang ada kejadian yang tidak terbayangkan, tidak pernah mengerti why. Tapi gak perlu ngerti, yang penting berani datang kepada tahta kasih karunia Tuhan. Di situ ada kekuatan yang menghiburkan, menolong, membantu, membalut, dan membuat kita bisa melanjutkan hidup dengan penuh pengharapan. Sungguh-sungguh menemukan di sini dan di sana kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, dan solusi Tuhan pada waktunya. Waktu saya menyampaikan khotbah di hari ulang tahun gereja Metodis Indonesia Jemaat Jakarta, itu yang di Bandengan, saya sharing sedikit juga tentang cerita ini dengan konteks tema yang berbeda. Lalu selesai itu, salah satu kawan saya berkata, "Ibu tahu nggak? Pada waktu ibu mengalami musibah ini, ibu kan lagi di Amerika, ada ibu pendeta yang lain, Ibu Lili Suwandi, khotbah di gereja dia dan menyebutkan kasus ini dan bilang berdoa buat keluarga Bu Lili Efrin dan anaknya Irene Efrin. Dan dia menyampaikan isi hatinya untuk berdoa bagi kami. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Dan gereja itu memutuskan berdoa buat kami. Kemarin waktu kami bersaksi, waktu saya khotbah bersaksi, dia bilang, aduh Tuhan luar biasa yang menjawab doa kita untuk keluarga ibu. Saya tuh rasanya, oh my God, mau ngomongin diri bagaimana dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Semuanya kekuatan daripada Tuhan karena anugerah Tuhan, kekuatan komunitas yang berdoa, berkolaborasi, mau mikirin saya, berdoa buat saya. Bukan siapa-siapanya, bukan hamba Tuhannya, cuman teman biasa. Sekali-sekali aja berkhotbah di situ. Tapi mereka berdoa buat kami dengan cara yang saya juga tidak tahu. Dan ketika kami sampaikan jalan Tuhan atas hidup putri kami, mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan, mendapatkan penghiburan. Kenapa? Karena menemukan karunia Tuhan itu indah dinyatakan pada waktunya. Isn't that amazing? So beautiful. Saya tahu banyak orang yang mendengar juga berdoa. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang berdoa buat kami waktu kami menghadapi musibah ini, sungguh berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan, peduli untuk mendoakan. Kasih karunia itu ditemukan ketika kita mendatangi tahta kasih karunia Allah, meminta bagi diri kita dan meminta bagi orang lain yang mengalami kesulitan. Masa pandemi banyak orang susah. Kita punya naungan yang luar biasa di dalam anugerah Tuhan. Tapi maukah kita bawa naungan ini bukan cuma buat kita, buat orang lain yang mungkin punya koneksi, mungkin enggak. Mungkin belum, mungkin dalam punya koneksi dengan Tuhan, punya naungan anugerahnya sendiri, tapi dalam susah tuh kadang-kadang gak bisa make, kadang-kadang kecewa, kepahitan. Seperti halnya putri saya. Kita yang hidup dalam naungan anugerah, kita berdoa menaungi dia supaya tidak tenggelam dalam kepahitannya dan menemukan harapan dan pertolongan pada waktunya. Amin. Saya kira berita hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu semua. Di dalam hari ulang tahun ini memikirkan bagaimana menjadi gereja yang menjadi berkat.
ada kesaksian lain sebetulnya kalau ada waktu saya ingin bagikan bagaimana kekuatan kasih karunia itu ketika kita berkolaborasi sebagai komunitas bisa menjadi satu kegerakan yang luar biasa untuk memberkati orang-orang di sekitar. Saudara, sejak kembali dari Amerika bulan Oktober, saya berpikir pun tidak pernah, ya, kenapa Tuhan memberikan kepada saya satu produk yang berkenaan dengan apa yang paling dibutuhkan dalam musim pandemi, yaitu desinfektan yang ramah lingkungan dan aman bagi orang dan barang. Nggak mengerti. Saya ini hamba Tuhan kan, semua tahu. Saya bukan orang jualan, tapi Tuhan pakai ini menjadi satu kendaraan sarana untuk menolong dan memberkati banyak orang. Nah, belakangan ini yang lebih ajaibnya lagi. Ya, itu bukan cuma jadi berkat buat saya, keluarga saya, gereja kami, ya, dengan segala masalah pandemi, dengan segala masalah dampak ekonominya. Tetapi belakangan ini ketika ada hamba Tuhan lain dari gereja, nggak usah lihat latar belakang gereja mana. Itu menjadi satu kegerakan seperti gelombang air yang memberkati satu kecamatan demi satu kecamatan. Gereja-gereja Tuhan berkolaborasi untuk menjadi berkat di satu kecamatan. Saya bisa kasih linknya. Bapak Wakil Wali Kota berkata, ini ada kelompok dari masyarakat yang memikirkan masalah dampak pandemi bagi masyarakat lain, khususnya menengah ke bawah yang kesulitan dan menjadi berkat lewat proyek mereka. Kiranya ini diduplikasi oleh semua kecamatan yang lain. Saudara, saya ini sekarang ini orang pandemi bingung gak pelayanan apa-apa. Kami ini sibuknya gak ada habis-habisnya. Orang takut keluar rumah. Saya ini kalau di mana ada kebutuhan, teman-teman semua kita siap turun. Kita pakai semua APD yang Tuhan sediakan. Kita pakai perlengkapan yang Tuhan berikan. Dengan iman kita hadapin semuanya. Untuk apa? Untuk bisa jadi berkat. Dan ternyata saya menemukan. Bukan cuma menerima sekarang, menemukan kuasa kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Yang mustahil, yang terbatas, yang ketakutan. Kita menemukan harapan, jalan keluar demi jalan keluar. What the powerful grace of God. Satu kuasa kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, tersedia bagi orang percaya. Siapa saja yang mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Yang mau menerima, memakainya, dan kemudian dalam satu proses belajar menemukan lagi apa yang diterima itu bisa jadi kenyataan yang mendatangkan berkat, solusi masalah bagi dirinya dan bagi orang lain. Saya berdoa teman-teman di GKY Puri Indah dan semua yang mendengar, baik secara viral kemudian ini dibagikan ataupun tidak, datanglah kepada tahta kasih karunia Allah untuk pertama menerima keselamatan. Itu karunia terbesar. Dan kedua, belajar menemukan kuasa anugerah Tuhan. Kuasa kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita. Setiap hari menghadapi apa saja. Perubahan hidup, terobosan hidup, kemenangan hidup, kehidupan yang melayani dan jadi berkat. Sampai kita bertemu muka dengan muka. Sang sumber kasih karunia. Dan berdiri di hadapan tahta kasih karunia Allah di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini Engkau sudah memberikan firman yang luar biasa. Hamba-Mu bergumul untuk menyampaikan firman ini dalam konteks yang tepat di situasi pandemi. Tetapi ya Tuhan, sungguh kuasa kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti bekerja di dalam setiap orang yang mau percaya kepada Engkau. Membuka hatinya dan Engkau terus-menerus berkarya dalam hidup orang yang menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk boleh menerima dan kembali menemukan. Menerima dan menemukan pertolongan demi pertolongan di saat kami membutuhkan. Bukan untuk supaya kami dapat solusi dan way out daripada masalah kami. Tapi supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan boleh menyaksikan kebaikan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas dalam keseharian kami. Kepada orang di sekitar kami. Keluarga kami. Lingkungan kami, tetangga kami. Sehingga mereka semua boleh satu kali melihat Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib, sumber kasih karunia, anugerah keselamatan itu bisa dialamin oleh kami dan oleh mereka. Terima kasih untuk KW GKY Puri Indah yang selalu mengingat anugerah Tuhan. Berkati mereka dalam ulang tahunnya, berkati pelayanan mereka, berkati dedikasi mereka untuk menjadi wanita-wanita yang mengerti kasih karunia Tuhan dan menemukan itu di dalam kehidupan mereka. Kemudian Tuhan membawa itu, mengamalkannya dalam pelayanan sehari-hari di tengah keluarga dan masyarakat dan menemukan keindahan, duplikasi, multiplikasi kuasa kasih karunia yang Tuhan percayakan ketika mereka kenal Tuhan dan menghampiri tahta Tuhan dalam keseharian mereka. Terima kasih Bapak, materaikan firman-Mu, sucikan dan kuduskan, ampuni kalau ada kekurangan kelemahan,
hapuskan itu dari pikiran setiap pendengar, hanya firman-Mu yang hidup, yang tertinggal dan terus berkarya sampai berbuah lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus yang bertahta di atas tahta kasih karunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.